Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi SPD sebagai Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Lembabang. Selamat datang kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah Lembabang yang sudah mendaftarkan kepada kami, mempercayakan kepada kami untuk mempelajari teknik kendaraan ringan. Di kelas 10 kita akan mempelajari tentang alat-alat. Namanya mata pelajarannya PDO, pekerjaan dasar otomotif. Ini ada kunci ratchet untuk mengencangkan maupun membuka baut. Ini juga ada oben ketika akan membuka atau memasang mur atau baut ataupun skrup. Ini untuk kepala shocknya kita bisa lihat berbeda ukuran sesuai dengan besar kecilnya baut yang akan kita buka. Untuk selanjutnya kita akan melihat di sini kunci kombinasi dengan berbagai ukuran. Nanti kita pelajari di PDO. Ini bagaimana cara menggunakan kunci kombinasi ini. Untuk selanjutnya kita lihat ada bagian-bagian. Ini ada di kerja bangku. Kita juga akan gunakan palu. Ini berbagai jenis palu, nanti kita ajarkan bagaimana cara penggunaannya. Di sini juga ada fish grip atau tang buaya. Ketika menggunakan tang biasa tidak mampu untuk membukanya, kita bisa gunakan fish grip atau tang buaya. Ini juga ada kunci setel, tapi secara umum kita biasa memanggilnya menyebutnya dengan kunci Inggris. Ini kunci setel. Kita bisa setel besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya mur atau baut yang akan kita bongkar ataupun kita pasang. Ini juga ada tang kombinasi. Kita bisa gunakan untuk memotong kawat ataupun mengencangkan komponen-komponen yang diperlukan untuk penggunaannya menggunakan tang. Ini juga ada tang potong. Jika kita akan memotong kawat ataupun benda-benda lain yang harus dipotong, itu harus menggunakan tang potong. Kita juga sudah ada. Ini perlengkapan dari pelajaran PDO. Ini juga ada tang lancip. Jika jangkauan terlalu sempit, jika tidak tercapai oleh tang kombinasi, kita bisa gunakan tang lancip. Tidak ada berbagai jenis open juga. Ini ada open mid atau biasa kita menyebutnya open biasa. Ini open kembang atau open plus. Kita bisa gunakan untuk membuka skrup atau baut yang kecil sesuai besar kecilnya baut.
Ini ada kunci L. Kunci L atau Allen. Ini ada yang segina, juga ada yang bintang, tergantung dari kepala bautnya. Mau menggunakan kepala baut yang mana, untuk yang segina atau yang jenis bintang. Selain itu kita juga akan mempelajari jenis-jenis alat yang menggunakan elektrik. Ini impact menggunakan listrik. Jadi dimanapun kita menggunakan, kita bisa pakai ini. Ada yang menggunakan angin, itu harus ada kompresor dan sebagainya. Kita tinggal mengecas. Ini kita bisa gunakan di tempat manapun. Ini lebih praktis, lebih simpel. Cuman kelemahannya baterai akan habis kalau sering digunakan. Selanjutnya ini di stall 1 kita bisa lihat yang belakang itu ada spion yang cukup besar. Ini untuk mendeteksi lampu bagian belakang sehingga mekanik tidak perlu berteriak lampu belakang nyala atau tidak. Kita bisa lihat dari spion. Begitu juga yang di depan. Ini ada spion yang besar. Ini untuk mendeteksi lampu-lampu bagian depan. Di sini ada lampu sen, lampu peta, lampu kepala, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat dari spion baik yang di depan maupun di belakang. Untuk pistol 1 juga ada komponen-komponen lain. Kita bisa lihat ini ada balancing roda. Ketika terjadi keolengan pada roda, kita bisa gunakan alat ini. Ini balancing roda, kita akan ajarkan di kelas 11 maupun kelas 12. Ini juga kita ajarkan dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini nitrogen yang kita gunakan sehari-hari, mungkin hanya angin biasa dari kompresor untuk mengisi ban. Jadi itu motor atau mobil menggunakan kompresor. Sedangkan ini kita siapkan untuk jenis ban yang harus menggunakan nitrogen. Ini ada 10 prinsip kecakapan kerja yang lebih baik bagi teknisi. Ini untuk Astra baik Toyota maupun Daihatsu. Untuk tahun ini kita kerjasama dengan Daihatsu. Bisa dilihat yang pertama, penampilan profesional. Penampilan profesional bisa dilihat topi bersih, seragam bersih, pakaian rapi, potongan rambut juga rapi. Ini syarat dari Daihatsu sendiri, dan juga menggunakan safety shoes yang bersih. Di sana ada sabuk tanpa gesper, lap bersih di saku, tanpa arloji atau cincin, karena ini sangat berbahaya ketika kita praktek menggunakan arloji atau cincin, mungkin bisa tersangkut sehingga mengganggu kenyamanan dalam kerja. Dan juga tanpa gantungan kunci. Untuk yang kedua, ini penanganan dan perlakuan kendaraan. Ini penanganan dan perlakuan kendaraan secara hati-hati. Ini biasanya kita bisa lihat ada alas kaki, penutup tempat duduk, penutup fender, penutup depan, penutup roda kemudi, dan stopper roda. Kalau kita biasanya menyebutnya ganjil roda. Selanjutnya kita bisa dilihat di sini. Ini ada ragum. Di meja kerja ini ada ragum. Ragum ini biasanya digunakan ketika kita memerlukan ragum, ketika kita akan ngepres atau memasang komponen-komponen yang memerlukan ragum, kita sudah siapkan di sini. Selanjutnya untuk stall 1 kita ada mobil kijang. Ini dalam proses perbaikan. Ini dengan mesin konvensional, masih karburator. Kita bisa lihat ini mesin konvensional, masih karburator, masih menggunakan platina. Ini ada platina, ada kondensor. Ini mesin-mesin konvensional. Sedangkan kita yang menyebabkan mesin jalan adalah, yang pertama adalah kompresi, yang kedua sistem pengapian, dan yang ketiga sistem bahan bakar. Nah, ini kita akan pelajari ini. Terima kasih untuk stall 1 selesai. Kita nanti lanjut ke stall 2.
di stall 2. Yang pertama ada prosedur cara penggunaan car lift. Ini bisa dilihat ini. Bisa dilihat ini posisi 1 sampai 9. Yang dikerjakan sudah jelas. Di sana ada interior dan eksterior inspeksi, lampu dan elektrikal inspeksi. Ini bisa digunakan atau bisa dikerjakan oleh 1 orang. Untuk lift kedua, ini untuk inspeksi ball joint. Ini di lift 2, lihat posisinya agak naik. Untuk ball joint bisa untuk 1 atau 2 orang mekanik, karena di situ di bagian bawahnya ada. Oke. Yang ketiga, ini kita menguras oli, posisi liftnya lebih tinggi lagi. Untuk oli kita buka di atas. Biasanya ketika kita buka posisi paling atas itu menggunakan helm. Selanjutnya posisi lift 4. Ini agak turun. Ini untuk pemeriksaan rem ya, inspeksi. Selanjutnya lift 5. Ini untuk apa namanya? Kalau biasa di bengkel namanya apa? Buang angin. Ini untuk two man operation, berarti memerlukan helper, memerlukan mekanik cadangan atau helper. Nah, ini untuk buang angin. Untuk yang ke-6, posisi lift 6, pemeriksaan roda. Ini bisa dilihat posisinya. Ini bisa untuk 1 orang juga. Yang ke-7, nah ini sudah mulai ke arah pemeriksaan mesin. Nah, kita bisa dilihat ini ada oil filling juga. Terus yang ke-8 ini underbody inspection. Jadi bagian-bagian body yang paling bawah kita kencangkan dengan posisi lift 8 ini. Bisa digunakan untuk 1 orang mekanik. Yang ke-9 ini CO atau HC inspeksi. Jadi pemeriksaan karbon dan hidrokarbon atau COHC ini di posisi lift 9. Selanjutnya posisi lift 9 juga kita ada kunci-kunci yang tadi sudah dijelaskan di stall 1. Kita juga ada toilet, ini apa namanya, tempat cuci tangan, wastafel, tempat cuci tangan. Ini untuk menjaga, apalagi musim pandemi seperti ini, kita bisa cuci tangan. Juga pakai masker wajib. Ini juga ada balancing roda, sama seperti tadi, cuman mungkin hanya beda merek. Ini di Autogrid, kalau yang tadi untuk mereknya Afrika. Kita bisa lihat ke atas juga. Ini ada spion yang sangat besar untuk pemeriksaan lampu-lampu. Di sebelum ditutup fender, ini ada fender cover. Kita periksa lampu-lampunya. Barangkali ada yang tidak nyala. Ini untuk jenis mobil Kijang Innova Common Rail. Kita bisa nyalakan. Bagian dalam juga ada. Untuk keamanan tempat duduk, seharusnya bagian bawah juga ada untuk kaki. Jadi ketika kita memeriksa atau mengerjakan kendaraan, ini kendaraan aman, joknya tidak kotor ataupun belepotan. Ini untuk jenis mobil solar Common Rail. Ini sarana praktek siswa. Jadi kita bisa gunakan mobil ini untuk praktek mesin diesel Common Rail. Ini bisa dikerjakan di kelas 11 ataupun kelas 12. Juga ada the post lift. Sama di lift 1 juga ada. Kita masuk ke posisi stall 3. Di stall 3 ini, di sini ada alat servis AC.
Ini alat servis AC otomatis. Kita tinggal pijit tombolnya. Ini ada return cycle. Ini otomatis untuk perbaikan sistem AC. Ada dua. Return cycle ini ada dua. Yang tengah ini produk lunch. Ini untuk spuring. Ketika tadi kita melakukan pemeriksaan dengan balancing untuk keolengan rodanya, setelah itu dipasang di kendaraannya, ternyata masih oleng, kita lakukan spuring. Ini untuk kelurusan roda, jadi kita bisa gunakan spuring ini kelurusan roda kendaraan. Kebetulan di stall 3 ini ada unit mobilnya Honda Brio. Ini bantuan dari Kemendikbud. Ini bisa dilihat sarana praktek siswa bantuan Kemendikbud RI. Jadi selain yayasan membeli, terus pengajuan dari Kaprod ke kepala sekolah juga, kita juga dapat bantuan dari Kemendikbud, baik itu Honda Brio maupun Suzuki R3. Berbeda dengan car lift 1 dan 2. Untuk lift 3 ini namanya 4-post lift. Ini kakinya ada 4. Kalau tadi itu post lift 1 dan 2. Di stall 3 ini 4-post lift. Ini ada 4. Ini cara mengoperasikan. Nanti kita ajarkan cara mengoperasikannya. Kita tinggal pijit tombol saat naik. Ketika akan turun kita juga akan pijit tombol. Cuman ini untuk posisi turunnya kita memerlukan tekanan angin. Nanti kita akan pasang. Ini dilepas. Ketika terjadi kendala, ini hampir setiap stall kita sudah persiapkan pemadam apar, alat pemadam api ringan. Ini cara menggunakannya sudah dijelaskan di sini. Ini supaya jangkauannya lebih mudah, makanya kita pasang lebih dekat pada kendaraan sehingga terjadi kendala ketika kendaraan terbakar atau bagaimana, ini kita sudah siap dengan apar ini. Posisi lift 3 atau stall 3 sama seperti di posisi lift 2. Ini ada cara menggunakan lift dari nomor 1 sampai 9. Jadi sudah dijelaskan di posisi lift 2. Untuk posisi lift 4, di bagian depan dan belakang juga sama, ada spion. Cuman mungkin agak belum dijelaskan tadi. Ini ada energi box. Satu untuk angin, satu untuk arus. Jadi kita bisa gunakan ketika membersihkan filter udara, kita bisa semprot dengan angin atau membersihkan yang lainnya. Ini ada angin. Ketika kita menggunakan alat-alat elektrik seperti kat AC ataupun luring, kita bisa gunakan listrik ini 220 volt. Ini untuk stall 3 simple. Yang tadi di stall 2 ada Kijang Innova dengan mesin diesel. Untuk di stall 3 kita ada Honda Brio dengan mesin bensin. Ini sangat halus. Kita bisa gunakan mobil ini jenis Matic. Untuk Honda Brio ini lumayan banyak elektriknya. Ini untuk jenis transmisi otomatis. Ini kita berada di stall 4. Di stall 4 ada apa saja? Bisa lihat. Ini ada energi box. Ini untuk angin. Ini untuk arus 220 volt. Juga ada apar. Di sini untuk jenis karletnya menggunakan 4-post lift. Ini ada power up dan down. Powernya kita bisa off on di sini, on off. Kita gunakan. Ketika akan menaikkan kendaraan, kita tinggal tekan up.
akan turun, kita gunakan down. Ini harus membuka pengunci sehingga tidak terjadi lock. Bisa gunakan tuas ketika kita akan memeriksa roda. Kita pindahkan tuas posisinya. Kita akan mengangkat mobil, kita pindahkan posisi seperti ini. Ketika kita akan mendongkrak roda untuk menaikkan roda depan maupun belakang, kita pindah tuasnya. Bisa dilihat dia akan naik. Seperti itu. Untuk turunnya sama, cuman ketika turun kita harus tarik dulu penguncinya. Setelah tarik pengunci, kita akan down untuk menurunkan. Bisa dilihat akan turun kembali. Kemudian bagian roda depan atau belakang saja, tidak keseluruhan. Ketika akan mengangkat keseluruhan, kita kompresor. Ini kompresor ini digunakan ketika kita praktek. Juga ini ada pasang bel seperti yang lainnya. Kita akan membersihkan komponen. Untuk yang bagian atas di sini juga ada energi box. Ini ada untuk udara atau angin. Ini juga untuk arus 220 volt. Di atas juga ada spion besar untuk memeriksa lampu bagian depan, dan juga ada spion besar untuk memeriksa lampu-lampu bagian belakang. Ini kita bisa nyalakan. Jadi kondisinya juga, karena ketika kita praktek ini bisa digunakan untuk setup jenis mobil injeksi DCI. Kita bisa gunakan scanner dan xerox. Ini masih berjalan normal. Mungkin itu saja dari stall 1 sampai 5 kita sudah jelaskan. Ini fasilitas bengkel PKRO SMK Muhammadiyah Lemabang untuk bengkel bagian depan. Nanti selanjutnya kita lihat di bengkel bagian belakang itu ada stand engine ataupun kelistrikan dan lain-lain. Itu kita akan lihat di bengkel belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.